Semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan IMC, Brand Management and Consumer Behavior dari brand iPhone. Next. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Luis Fernando, Stephen Theodoro, Putri Novelisa, Samuel Christian, dan Varianto Arman, saya sendiri. Next-nya. Nah, kita masuk ke poin pertama, IMC atau Integrated Marketing Communication. Next. Nah, salah satu elemen IMC itu apa sih? Yaitu promosi. Namun iPhone memiliki suatu keunikan sendiri. iPhone akan menurunkan harga suatu produk jika ada produk baru. iPhone tidak menurunkan harga jika Samsung lebih murah. Nah, saingan terberat dari brand iPhone itu apa sih? Yaitu brandnya itu sendiri. Marketing apa yang digunakan untuk menjaga loyalitas suatu konsumen dari brand iPhone? Yaitu dari produknya meningkatkan performa dan memberikan free access dan menjaga keunikan dengan tidak menggunakan Android, tapi dia menggunakan iOS. Next. Kita masuk ke brand management. Next. Kenapa Apple? Karena Steve Jobs suka Apple. Next-nya, kenapa logo Apple ada gigitannya? Karena sesuai slogannya, yang pertama, bite into an apple. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang brand name iPhone. iPhone itu sendiri terdiri dari konseptual karena namanya menggambarkan apa yang dijual. Dan tulisan iPhone itu bukan hanya sekedar nama, tetapi juga logo. Mungkin biasanya orang berpikir bahwa logo Apple itu adalah logo iPhone, padahal bukan. Melainkan tulisan iPhone itu yang menjadi logo iPhone. Dari iPhone itu memiliki makna. Kenapa setelah itu iPhone? Karena yang dijual itu ponsel. Itu maknanya internet, individual, instruction, information, and inspiration. Lalu ada family brand dari iPhone, yaitu ada iPod, iMac, iPad, dan Apple TV. CO brandingnya untuk menjaga keeksklusifan iPhone tidak pernah melakukan kolaborasi. Next. Brand image dari iPhone. Slogan iPhone ingin menekankan keunikan iPhone. Harganya yang tinggi dan tidak pernah kolaborasi, ingin menunjukkan iPhone merupakan brand yang eksklusif. Lalu ada bahasa Inggrisnya ya, if it's not an iPhone, it's not an iPhone. Lalu ke packagingnya iPhone itu tidak memakai plastik lagi dan boxnya tampak elegan dan berkelas. Lalu ke brand power, muncul budaya bahwa pengguna iPhone adalah orang yang kaya atau setidaknya terlihat kaya. Lalu ke hak paten. Hak patennya iPhone itu bisa menuntut brand yang menjiplak brand iPhone. Seperti contohnya ada iPhone KW di Kota Batam. Oke, next. Selanjutnya ada consumer behavior. Next. Ada information search. Bagaimana orang mencari iPhone? Ketika seseorang ingin membeli iPhone, info yang dilakukan secara eksternal, seperti mencari info dari luar, mulut ke mulut, atau internet, seperti dari Google atau YouTube. Orang yang bukan Apple fanboy yang ingin membeli iPhone, biasanya pencariannya yang dilakukan itu secara eksternal. Next. Ada consumer attitude. Ada kognitif. Orang yang bukan Apple fanboy itu termasuk kognitif karena saat ingin membeli, dia itu akan mempertimbangkan harga dan performanya. Lalu ada afektif. Itu muncul keinginan saat produk launching. Jadi saat produknya launching, dia pasti akan langsung membelinya. Lalu ada konatif. Itu dorongan untuk langsung membeli. Jadi ada actionnya gitu.
Consumer value. Jadi kalau misalnya konsumen itu saat membeli brand iPhone, yang pasti itu dia membeli hopes, harapan, bahwa harapan HP itu sesuai ekspektasi, performanya bagus, kualitasnya bagus. Lalu dia membeli satisfaction juga, satisfaction itu adalah kepuasan. Biasanya orang yang membeli iPhone itu mengharapkan puas sesuai review-review dari orang lain, tingkat kebagusannya, dan yang pasti itu dia membeli escape pelarian dari apa? Pelarian dari kekurangan percaya dirinya dia biasanya. Dan berhubungannya dengan vanity, yaitu dia mendapatkan kepercayaan diri itu dari beli iPhone tersebut. Nah, kalau misalnya cognitive mapping itu biasanya kita pasti dari mata dulu ngelihat bahwa oh ini logonya logo Apple, terus kameranya kamera boba, ya pasti ini iPhone keren. Terus kita juga biasa pasti ngeliat performa dari iPhone itu udah nggak diragukan lagi ya. Dia bisa menyanyi HP-HP yang lain kayak Samsung dan semacamnya. Habis itu popularitas, bisa dibilang kalau misalnya untuk HP flagship yang levelnya udah level paling tinggi, iPhone itu tingkat pertama daripada HP-HP yang lainnya. Dan kalau misalnya kita juga pasti melihat dari seberapa terkenal nama iPhone di mata konsumen. Next. Trends in the consumer buying environment. Nah, kalau untuk umur, age, nggak ada batasan umur tertentu untuk beli sebuah iPhone. Tapi ya idealnya kalau misalnya beli segala macam HP pun, pasti disarankan untuk umur remaja 13 tahun ke atas. Health, kesehatan, sebenarnya penggunaan HP yang berlebihan juga bisa merusak kesehatan mata karena memiliki radiasi yang sangat tinggi. Diversity, untuk semua pekerjaan, orang yang kerjanya sebagai editor, orang yang kerjanya sebagai masih belajar mahasiswa, orang yang kerjanya di kantoran, itu tuh bisa banget di iPhone karena sesuai dengan spesifikasinya yang sangat tinggi. Nah, busy lifestyle. Justru orang yang aktif dan sibuk itu cocok banget beli iPhone karena dapat membantu pekerjaannya biar kelar lebih cepat. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang communication revolution. Nah, apa sih communication revolution itu? Jadi iPhone sudah ketika konsumen ingin komplain atau ingin memberikan ulasan atau ingin bertanya-tanya seputar iPhone, itu bisa udah ada layanan pelanggannya dan itu bisa diakses di ibox.co.id kalau untuk di Indonesia. Kemajuan teknologi juga bikin konsumen iPhone tuh jadi lebih mudah untuk bertanya-tanya atau mencari informasi tentang iPhone. Lalu selanjutnya adalah pengalaman, experience process. Itu pengalaman yang mendorong seseorang untuk membeli iPhone. Nah, itu apa sih pengalaman? Nah, bisa dilihat biasanya di iBox, di store iPhone itu disediakan display yang bisa membuat orang tuh mencoba dulu. Nah, itu biasanya ngasih pengalaman. Nah, selain itu juga performa juga ketika seseorang udah punya iPhone yang mungkin sebelumnya udah punya iPhone, dia bisa merasakan performa yang baik dari iPhone tersebut sehingga dia ingin beli lagi. Lalu ada free trial juga, free access untuk beberapa fitur-fitur dari iPhone. Nah, free trial ini bersifat sementara. Jadi untuk ngasih pengalaman aja. Nah, selanjutnya itu ada CPM vs HM. Nah, singkatnya CPM itu adalah berasal dari otak, sedangkan HM itu berasal dari hati. Nah, apa sih perbedaannya di CPM HM dari iPhone? Nah, kalau di CPM sendiri itu bersifat objektif dan HM itu bersifat subjektif. Nah, apa sih objektif? Objektif itu adalah apa yang berasal dari pikiran. Makanya ketika kita berbicara saya pikir itu berarti CPM. Sedangkan ketika saya rasa itu HEM. Nah, ketika seseorang yang bukan seorang Apple fan, dia akan berpikir tentang performanya. Dia akan berpikir dulu sebelum beli apakah worth atau enggak. Sedangkan kalau HEM itu biasanya untuk fan, ketika dia tahu keluar baru, dia pakai perasaan, dia pengen beli. Nah, itu untuk fanboy sama fangirl Apple biasanya. Lalu untuk CPM itu lebih ke kebutuhan. Kira-kira gue butuh nggak sih ini iPhone? Nah, kalau ke HM itu lebih ke keinginan. Kira-kira karena gue ingin, makanya gue beli gitu.
Nah, yang terakhir itu yang tadi sebenarnya bahas tadi ke yang di pikiran juga itu bahas keuntungan. Kira-kira gue untung nggak sih kalau gue beli iPhone ini atau jangan-jangan gue mending beli yang lain. Nah, itu dimasuknya ke CPM. Dan kalau HEM, karena gue udah lama gue pakai iPhone, gue loyal banget nih sama iPhone. Nah, itu masuknya ke HEM. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you, Miss Henny. Thank you semuanya.